Halo guys, kembali lagi di Dia Tomblok Channel. Masih bersama saya Dia dan Mas Bojo, Mas Alex Puji Winarto. Salam lestari. Salam lestari. Mas, di video kita yang dulu sebelumnya, jenengan kan pernah cerita hantu yang namanya Gundreng. Oh, yang tadi, yang tag-nya kan tadi ya, kalau uploadnya kapan kan terserah kamu. Makanya bajunya kan sama. Baju ini terus mau iya. ganti nggak boleh guys. Jadi udah bajunya itu aja, tapi tag-nya 3 kali. Maaf ya, mungkin bosen lihat. Yang itu loh Mas, yang Gundreng itu loh. Gundreng, ya. Oh, itu kan tadi belum diceritain ininya apa? Detailnya gitu loh, lihatnya di mana, terus kayak gimana gitu. Cerita tuh. Gundreng ya. Gundreng itu hantu atau jin penunggu air, penunggu sungai terutama. Mereka lebih sering berada di kedung. Kedung itu belokan sungai, sungai yang berbelok dan biasanya dalam. Biasanya kalau orang-orang yang sering mancing, suka memancing di sungai, tahu betul itu yang namanya Gundreng itu. Aku pertama ketemu atau tahu tentang Gundreng itu tahun 74. Waktu itu aku masih kelas 4 SD. Jadi kan aku punya kakek, rumahnya di waktu itu ya Pamotan. Pamotan itu Lasem. Oh iya, kan jenengan lahirnya di sana ya? Aku kan lahirnya di Lasem. Nah kalau Lebaran, kalau mau Lebaran itu kan ada libur panjang itu. Biasanya cucu-cucunya pada kumpul di sana. Nah, jadi cucu dari berbagai kota, dari Semarang, Purwodadi, kumpul semua ya sana ya. Jakarta, Surabaya, semua kumpul di situ. Nah, kan kita ini sudah jadi orang kota kan. Kalau udah jadi orang kota itu, kalau kita ke desa pasti pengennya ya yang tradisi-tradisi gitu, karena kita nggak pernah mengalami di kota. Jadi kalau pagi, aku ingat betul itu kita suka rumahnya kakek itu dulu dekat Pegadaian Pamotan, dekat kantor Pegadaian. Nah di depan kantor Pegadaian itu ada orang jual serabi yang dibuat pakai tanah itu. Periuknya itu dari tanah itu. Nah itu kalau pagi seperti itu. Terus nanti mandi di sungai, terus ikut kakek menggembala sapi atau kambing. Kadang-kadang kita naikin sapinya atau kambingnya itu. Terus ini ngambilin padi yang masih muda untuk dibuat emping, pernah. Jadi padinya yang masih hijau-hijau muda itu diambilin. Aku enggak pernah, tapi pernah makan itu. Dijual di pasar. Gitu. Pernah itu enggak? Padinya itu dibikin prit. Oh, damen itu namanya, batang padinya ya pernah lah, sering kayak dibikin gitu. Aku pernah dulu kecil. Ya kayak gitu. Nah, salah satu yang paling kami sukai adalah mandi di sungai. Nah, di sana itu ada, karena itu pegunungan kapur, sungainya kan jernih. Nah, aku juga heran kenapa sungai di situ dinamakan Kali Kaji. Namanya kalinya itu Kali Kaji. Sungainya kecil tapi jernih. Nah, ketika pertama kali ke sana itu, saudara-saudara sepupu itu pada ngajak. Kalau manggil aku kan Wiwin. Win, kok sore aduh sekali.
wis tau adus kali apa durung? Udah pernah mandi di sungai apa belum? Nanti sore mandi sungai gitu. Gitu. Ya aku bilang belum pernah. Bisa digebukin orang tuaku kalau mandi di sungai. Oh, kalau di sini sungainya jernih. Tapi salah satu saudara sepupuku itu ada yang main mata gini loh, gini. Sama yang ngajakin itu. Iya, sama yang lain itu. Dia ngedip-ngedipkan mata. Terus kan aku tanya, ada apa toh? Terus pada bisik-bisik. Tapi hati-hati, di kali itu ada gundrengnya. Kita nggak boleh sampai sore. Jadi sebelum maghrib kita harus sudah pulang. Soalnya keluarnya malam gitu. Enggak, biasanya menjelang maghrib itu sudah keluar gitu. Nah, aku kan penasaran karena belum pernah aku dengar kata gundreng itu. Gundreng itu apa sih? Aku tanya, gundreng itu apa sih? Mereka diam aja. Nah, akhirnya setelah ini kita bubaran, aku ke dapur, tanyalah sama nenek. Nek, gundreng itu apa? Gundreng itu apa? Nah, nenek itu gini, udah usah nyebut itu. Oh, nggak boleh disebut. Yang penting kamu kalau mandi di sungai nanti jangan sampai sore. Pokoknya pulang dan jangan main sendiri, selalu kumpul sama saudara-saudaramu. Kan ada yang sudah besar, saudara-saudara itu. Aku salah satu dari yang kecil, ada yang sudah SMP. Jadi yang paling kecil. Enggak, ada yang lebih kecil lagi. Ada yang lebih kecil. Ada yang lebih kecil. Nah, oke lah. Sore itu kita ke sana. Nah, memang sungainya jernih sekali. Ada pancurannya, ada air terjun yang pendek itu. Yang oleh saudaraku yang besar itu yang jelas dilarang itu pergi ke arah Kedung itu. Karena satu itu dalam dan kami belum pandai berenang. Yang kedua, disitulah tempatnya gundreng itu. Konon banyak yang meninggal di situ, orang-orang yang cari ikan atau berenang di situ, kadang meninggal di situ karena kalap atau karena gundreng, orang nggak tahu. Pokoknya banyak kejadian orang meninggal di situ, intinya begitu. Kelelep di situ itu ya, tenggelam di situ. Nah, hari pertama itu tidak terjadi apapun. Itu sore ya. Nah, paginya kita mandi lagi di situ, makin asik lah. Juga tidak ada apa-apa. Itu sampai 2 hari. 2 hari pagi dan sore itu mandi terus di situ. Karena memang lebih asik mandi di sungai daripada di kamar mandi kan, kalau anak-anak kan sambil belajar berenang. Nah, hari yang ketiga itu karena di rumah habis ada hajatan di rumah nenek itu, kami disuruh nenek membuang sisa makanan itu di kedung itu, gitu, karena katanya itu untuk memberi makan ikan di situ. Jadi sisa-sisa nasi itu kita buang di situ. Nah, sama saudara-saudara sepupu. Nah, karena kita tidak langsung dikasihkan, otomatis ketika kan kita mandi-mandi dulu. Nah, baru kemudian ingat, oh tadi disuruh ini. Nah, ketika memberikan itu sudah sore. Karena mandi dulu. Karena kita main-main dulu. Nah, kemudian dilemparkan tuh itu sisa-sisa itu. Ikannya wader itu banyak sekali. Pada makan. Ya. Nah, coba apa yang aku lihat, di antara wader yang ribuan tadi ada bayangan hitam. Besarnya ini sekaki. Nah, aku kan bilang, itu kan di bawahnya wader itu. Ikut makan di bawahnya. Jadi ini ikan wader di atas itu makan.
Ini di bawahnya ini. Mula-mula kayak bayangan hitam itu. Terus aku ngomong, "Woi, ada ikan besar, ada ikan besar." Lalu aku disenggol. Nah ini kan makin lama kan makin naik. Nah ketika makin naik itu ternyata hanya kepala sama duri toh. Jadi yang hitam-hitam tadi cuma bayang-bayang gitu kayak apa ya? Kayak auranya. Kayak punya aura, tapi sebenarnya dia itu hanya kepala sama duri. Kayak ikan lele atau ikan gabus yang sudah digoreng terus kamu makan, tinggal duri-durinya toh itu. Oh, durinya kayak gitu. Jadi durinya itu kayak ikan gabus. Bukan kayak ikan nila. Bukan, kayak ikan gabus. Nah, kepalanya sama. Sama. Gitu. Tadi tuh dalam pemikiranku kepala sama duri itu ikan nila. Bukan. Kayak ikan nila gitu. Ini terus muncul kan. Wah, kaget aku. Terus kepikir gini, apa iya tadi ketika kita buang sampah makanan itu ada durinya? Kayaknya tidak ada. Kalaupun ada, pastilah nggak sebesar itu. Gitu. Nah, ketika aku mau ngomong sama saudara-saudara itu, mereka malah nggak boleh ngomong. Akhirnya aku ditarik pergi. Tapi sudah terlambat, artinya aku sudah lihat bahwa itu memang hidup. Gitu. Jadi si kepala berduri ini memang hidup di antara ikan itu, ribuan ikan itu di sekelilingnya. Seakan-akan kayak dia itu rajanya deh. Oh gitu. Jadi kayak rajanya ini pergi ke sana gitu ya ini. Nah di jalan baru dikasih tahu, ya itu gundreng gitu. Nah, aku kan, gundreng itu kayak gitu ya. Kok orang kok pada takut? Apanya yang menakutkan? Iya, baru mau tak tanyain kok nggak boleh ngomong gitu loh, nggak boleh. Kalau cuma ini ikan cuma duri-duri tok itu kan, ambil aja atau kasihkan kucing kira-kira habis tuh ya toh. Logikaku itu begitu. Ini kok bisa takut gitu? Nggak boleh ngomong sih sana. Nah sampai di rumah ini saudara-saudara ini kan cerita sama kakek sama nenek. Akibatnya paginya kita nggak boleh berenang, nggak boleh, nggak ada yang boleh berenang. Terus, nah karena nggak berenang itu, aku main ke salah seorang tetangga yang suka bantu kakek menggembala kambing. Nah dia kan juga sering jala ikan, sering mancing ikan. Terus cerita, Lekmo kalau nggak salah namanya itu, Lekmo, aku dek wingi ketemu gundreng Lek. Kemarin tuh kami ketemu gundreng. Terus akibatnya hari ini nggak boleh berenang. Nah dia cerita, yo bener nggak boleh. Karena biasanya kalau gundreng itu muncul, dia akan mencari korban gitu loh. Oh gitu. Jadi kalau dia muncul, ada kemungkinan kalau ada orang yang bersalah atau kurang hati-hati. Bersalah tuh misalnya begini, kan dia cerita dulu ada tetangga itu nangkap ikan di kedung itu. Nah, ikannya ya sebesar ini. Nah kemudian sudah dikasih tahu sama orang-orang itu bukan ikan sembarangan, itu ikan tunggon. Ikan tunggon itu berarti segitu di gedung. Iya, itu ikan siluman. Orangnya nggak percaya. Nah kemudian ditangkap itu terus dimasak. Loh, habis makan serumah sakit semua. Oh iya. Semuanya sakit panas sampai kejang-kejang. Nah kemudian dipanggilkan kiai. Kiainya itu bilang, ini kamu makan yang jadi penunggu di situ gitu. Nah, terus sisanya yang ada kembalikan aja. Padahal sisanya tinggal kepala sama duri-duri itu. Nah berarti yang aku lihat itu adalah pemikiranku loh ya, duri-duri yang dilepaskan itu bertahun-tahun sebelumnya itu dikembalikan ke situ ya. Jadi dia tidak boleh menjadi ikan lagi, tapi dia lebih memilih menjadi kepala sama duri-duri itu. Nah kemudian Lekmo itu juga cerita, sebenarnya
kalau kalau penduduk itu sopan gitu, istilahnya dia sopan itu misalnya kalau mau nangkap ikan di situ itu ngomong dulu, permisi dulu lah ya, kita mau nangkap ikan secukupnya, itu ya nggak terjadi apapun gitu. Tapi aku lihat ada kearifan lokal, jadi ikan yang terlalu kecil itu nggak boleh ditangkap, ikan yang besarnya tidak lazim itu nggak juga boleh, harus dilepaskan. Kalau setelah besar kan aku berpikir kalau yang besar itu kan berarti indukan, kalau yang kecil kan berarti masih anak, belum waktunya konsumsi lah ya, gitu. Nah, pernah juga Lekmo itu ketemu waktu menangkap ikan itu sama seorang wanita. Waktu dia mau cari ikan itu, dia diajak ngobrol, mau cari apa, Lek? Mau cari ikan. Ya sudah, pokoknya hati-hati ya, nanti sebelum matahari bukan sebelum matahari beduk pas di tengah itu harus sudah selesai ya gitu. Nah, ketika dilihat perempuan itu ternyata bersih sih. Jadi Lekmo ini yakin bahwa itu bentuk aslinya gitu, dari gundreng itu tadi. Dari gundreng itu, makanya kalau dia menangkap ikan itu pasti pagi lah, nanti siangnya sampai sore dia gembalakan kambing di tempatnya kakek. Soalnya udah ketemu sama itu ya, udah dikasih tahu. Begitu yang aku ketahui tentang gundreng itu. Berarti kalau gundreng itu menampakkan diri, dipercaya akan ada musibah gitu. Maksudnya kalau misalnya orang berenang di situ atau orang mancing nggak hati-hati atau apa itu bisa terjadi musibah di situ gitu. Dan kakek sama nenek kan kalau terhadap hantu-hantu yang lain itu kan dia punya antisipasi ya. Tapi kalau gundreng tidak, begitu gundreng muncul sudah nggak usah main-main ke sungai dulu. Nah, gitu, tunggu sampai aman. Soalnya dipercaya akan memakan korban gitu ya. Dan sungai itu wilayahnya, gitu. Kita nggak bisa bernafas dalam sungai, jadi begitu kita dibawa ke bawah ya sudah meninggal gitu. Ya, itu tadi guys cerita Mas Alek tentang gundreng. Jadi nggak tahu teman-teman pernah mendengar atau enggak, atau pernah melihat atau enggak. Kalau saya sendiri dari saya kecil sampai saya sekarang dewasa itu belum pernah melihat yang namanya gundreng, dan saya tidak mau ketemu sama yang kayak gitu. Makanya kamu nggak bisa berenang. Ya, nggak usah aja, nggak apa-apa. Ya, sekian dulu guys video kali ini. Tunggu video-video kita selanjutnya. Terima kasih. Salam lestari.